guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Nah, ini ada cacing. Jadi ini makanan apa ya? Dikatain makanan pokok, nggak pakai ini juga nggak masalah. Cuma makanan yang berperan penting lah jatuhnya. Nah, jadi cacing ini juga berperan penting untuk kita yang menangkar ya. Nggak hanya burung setelan lapangan ya. Mungkin ada sebagian orang burungnya murai batunya yang buat setelan lapangan ada yang menggunakan cacing, itu ada. Ini nih guys, kalau misalkan cacingnya nggak dipilih dulu yang ekor putus dibuang gitu ya, ini jadinya bau ya. Ini kemarin kebetulan yang nyari bukan saya, yang nyari adik saya, jadi dia nggak dibersihin dulu ya, nggak dipilih dulu ya. Kalau saya biasanya habis nyari itu langsung dipilih ya, yang putus itu saya pisah, kemudian langsung kayak saya kasih ke indukan-indukan. Nah ini enggak, ini langsung ya, jadi yang putus masuk, yang bagus juga ya, jadi seperti ini. Nah yang putus kalau ada kepalanya itu masih mending, tapi kalau putus tinggal ekor, nah itu biasanya yang dia membusuk ya, membusuk akhirnya bau bangkai seperti ini ya. Nanti dia nular itu guys ya, nular. Nah itu yang bahayanya. Nanti akan kita pisahkan dulu. Ini karena saya udah mau ngasih makan murai batunya, jadi langsung saja ya. Nah ini guys, cacing yang sudah pernah saya coba 3 jenis lah kalau yang sudah saya pernah coba. Yang pertama cacing yang seperti ini ya, cacing biasa lah saya ngomongnya. Ini cacing yang di tanah-tanah lembab ya, tanah-tanah lembab. Nah ini seperti ini ya, ini bagus, ini saya biasanya ini. Kemudian yang cacing yang di tong-tong sampah itu, yang cacingnya gede-gede itu ya, yang warnanya biasanya dia agak pekat ya. Ini kan merah ya, kalau dia tuh biasanya udah larinya ke coklat pekat, seperti inilah kira-kira ya, seperti itu. Nah kemudian yang satu lagi cacing merah, itu biasanya timbul pada saat hujan ya, hujan di aliran air seperti ini, kemudian di balik-balik karpet seperti ini, balik batu ataupun di balik ini biasanya dia ada itu ya. Nah itu cacing merah ya. Mana ya, nggak ada ya di sini ya, saya contohkan lah kalau ada. Wah nggak ada guys. Di balik-balik batu juga biasanya itu guys ya, di balik-balik batu kita nggak tahu, biasanya ada itu. Nah itulah pokoknya kira-kira seperti itu kalau anda udah paham. Itu merah. Nah, jadi di sini yang menurut saya rekomendasi sebenarnya bagus cacing yang di balik-balik seperti ini tuh ya, yang merah-merah itu cacingnya. Itu bukan ya? Nah seperti ini kecil banget tapi guys, nggak kelihatan ya sama kamera. Dia merah deh, dia merah biasanya tuh guys, nggak ada. Kalau yang cacing ini, cacing tanah biasa ini kan biasanya kepalanya kuning ya, tuh ada kepalanya seperti itu tuh, kuning, ada yang merah kepalanya kan seperti itu, ada pentolnya gitu ya. Nah kalau dia itu biasanya dia mulus ya, mulus merah langsung gitu. Oh ya, kemudian ada cacing gila juga. Cacing gila itu bagus juga sebenarnya ya, itu kan gemuk cacingnya. Nah tapi kalau saya rekomendasi cacing yang bagus itu ya cacing yang di bawah-bawah seperti ini ya, balik-balik batu gitu ya, di balik-balik sendal dalam. Ini guys, ini. Nah ini guys, tapi yang besar-besar, ini kan yang kecil-kecil guys ya. Tuh ini kan kecil-kecil, dia yang besar-besar biasanya itu. Kalau yang besar-besar tuh dia mulus-mulus. Kalau ini kan cacing tanah yang tanah biasa lah ini ya guys jatuhnya ya, tanah-tanah biasa ya. Nah tuh. Kemudian cacing yang di tong sampah, cacing yang di tong sampah itu saya kemarin udah coba ya, udah coba, dia besar-besar gitu ya, besar-besar seperti cacing gila gitu, tapi dia gerakannya lambat ya, gerakannya lambat. Saya nggak buat video pada saat ngambilnya sih, lupa saya.
Tapi kayak kalau nggak salah saya buat videonya kemarin, saya ngasih cacing. Nah, pakai cacing itu. Nah, kelihatannya memang gemuk guys ya, bagus gitu ya. Cuma pada saat saya potong-potong itu cacing, saya potong kan kemarin terlalu besar ya. Ada murai yang takut gitu ya, takut karena mungkin baru pertama ya lihat cacing sebesar itu gitu ya, tapi kok lambat gitu. Nah, kemudian saya potong-potong. Setelah saya potong-potong itu kan di air ya, saya taruh air, saya bersihkan dulu, saya aduk-aduk. Nah, itu ternyata kotor guys ya. Pada saat dipotong itu kotor, ada sampah-sampahnya kayak gitu ya. Wajar sih, dia kan cacing sampah, cacing yang di tong sampah. Nah, setelah itu wah, saya mikir-mikir, wah ini berarti kadar dalamnya itu nggak bagus gitu ya. Nah, itu yang saya sayangkan, padahal cacingnya gemuk-gemuk ya. Itu bisa juga dikasih, cuman dengan catatan itu harus kita cuci dulu, kita potong-potong menjadi beberapa bagian, baru kita cuci dengan bersih. Karena pada saat dipotong itulah sampah-sampah itu keluar deh, tahu ya. Karena kan di dalam tubuhnya itu ya, kita kan lagi dicerna sama si cacing tersebut. Jadi pada saat dipotong itu baru kelihatan itu mungkin kotorannya si cacing itu ya. Cuma jumlah banyak gitu ya, jumlah banyak. Hampir setiap bagian dari kepala, yang tengahnya, kemudian yang ujung pangkal, nah itu saya potong itu ada isinya semua, ada isinya kotoran semua. Jadi seperti itu guys. Jadi menurut saya itu harus hati-hati ya, karena nanti bisa saja menyebabkan murai batu Anda sakit, ataupun nanti terkena bukan virus atau jamur-jamur gitulah. Nah, penyakit-penyakit yang nggak bagus gitu ya, takutnya kan seperti itu. Karena kan kita nggak tahu sampah apa yang dimakan sama si cacing itu gitu ya. Bisa jadi mengandung zat-zat yang nggak bagus gitu ya. Nanti efeknya kan ke murai batu kita juga gitu ya. Bagus sih kalau cacingnya, saya bilang cacing itu nomor 1 ya, gemuknya itu, kemudian ngelihatnya itu kita senang gitu guys ya, gemuk tapi gerakannya lambat. Cuma ya itu tadi, disayangkan itu kotor, pada saat dicuci itu kotor, apalagi pada saat saya potong-potong. Kalau pada saat seperti ini diambil bersih guys, bersih ya, cuman waktu dipotong itu baru dia kotorannya kelihatan ya, kotorannya banyak sekali guys. Itu yang saya sayangkan sih sebenarnya. Cuma kalau untuk proteinnya kayaknya tinggi tuh, soalnya merah banget guys ya. Itu kan berdasarkan pandangan saya, tapi nggak tahu kalau uji lab atau uji laboratorium kan belum tahu, entah itu masih tetap kotor ataupun masih nggak bagus gitu ya, apa namanya itu ya, ya seperti itulah kira-kira. Nah, jadi di video kali ini saya juga mau ngejelasin ataupun menjawab mungkin pertanyaan teman-teman yang masih bertanya-tanya ini. Nah, apa efeknya kalau kita memberi cacing setiap hari kepada murai batu ya? Nah, jadi di sini ada saat-saat tertentu kita memberi cacing setiap hari, dan ada juga saat-saatnya kita harus menghentikan pemberian cacing ini ya. Karena di sini kan kita tahu sendiri, cacing ini proteinnya tinggi ya. Itu kan secara awamnya, secara penglihatan kita dan pengetahuan yang ibaratnya itu kita tahu-tahu lah, dengar-dengar ya, dengar-dengar dari orang kan gitu. Dan kita mungkin bagi yang belajar IPA mungkin udah tahu juga cacing ini kan proteinnya tinggi. Nah, jadi kalau diberikan ke burung itu sebenarnya menimbulkan efek apa gitu ya? Sebenarnya nggak menimbulkan efek apa-apa gitu ya. Malahan burung makin sehat dan makin bertenaga lah gitu ya, karena proteinnya tinggi gitu ya, protein tinggi dan kadar lemaknya juga rendah. Jadi sangat bagus sebenarnya untuk murai batu, yaitu untuk meningkatkan birahi si murai batu, kemudian untuk pembentukan telur si murai batu dan asupan-asupan gizi yang lainnya yang dibutuhkan oleh si murai batu tersebut ya. Jadi di sini
kalau untuk pemberian cacing itu, kalau misalkan murai batu Anda masih dalam masa penjodohan ataupun baru dijodohkan itu ya, itu malah bagus untuk dikasih cacing ini tiap hari, nggak apa-apa guys ya, sampai dia bertelur ya. Nah tapi setelah bertelur kalau bisa itu di stop ya, di stop ya, kita netralkan ke jangkrik aja. Kalaupun memang butuh cacing ya kita kasihnya aja hanya sedikit aja gitu, 1 atau 2 ekor gitu ya, untuk si murai batu kita, jangan terlalu banyak, takutnya nanti dia nah ini juga nih yang diperdebatkan sama teman-teman, Mas, cacing ini untuk netralkan birahi atau menaikkan birahi sih, kok saya malah bingung. Nah, jadi seperti ini ya. Ini setahu saya bukan berdasarkan uji lab atau apa-apa. Cacing ini sebenarnya untuk menetralkan birahi. Menetralkan itu bukan berarti menurunkan, bukan berarti juga untuk menaikkan. Jadi birahinya itu tetap stabil ya. Birahinya itu tetap stabil. Kemudian nggak apa-apa ya, ininya saya videonya cacing ya. Untuk menyetabilkan birahi supaya si murai batu itu tetap stabil, dan itulah yang menimbulkan murai batu kebanyakan itu berhasil ya, berhasil. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena kalau kondisinya dia menurunkan birahi, otomatis dia tidak jadi berproduksi. Nah, dan kalau juga menaikkan birahi, otomatis kalau terlalu over birahi juga nggak baik untuk burung guys. Nah, kalaupun juga kadar lemaknya tinggi membuat ngelemak, otomatis burung juga malas untuk berproduksi. Jadi cacing ini sangat netral jatuhnya. Jadi seperti itu kalau yang saya tangkap ya. Jadi misalkan punya Anda OB ya, kasih cacing nanti birahinya turun jauh. Salah. Sebenarnya cacing adalah menetralisir birahi ya. Ada juga, punya saya kurang birahi, bagaimana? Kasih cacing aja nanti birahinya naik. Ya bisa, tapi dia nanti naiknya stabil gitu. Jadi saya bilang cacing ini netral jatuhnya, bisa untuk menaikkan, bisa untuk menurunkan. Tapi menurunkan itu bukan berarti turun banget ya, dan menaikkan juga bukan naik banget gitu. Jadi dia stabil di ininya ya, di apanya itu namanya, saya di standarnya lah gitu ya. Nah, jadi jangan salah ya cacing ini. Jadi jangan dijadikan perdebatan ya. Nah, jadi untuk pemberian cacing yang setiap hari itu kalau menurut saya nggak masalah sih, nggak ada menimbulkan efek yang berbahaya. Ya, cuma kalau memang udah berlebihan itu juga bisa menimbulkan, kalau ngelemak itu sih bisa, cuman kalau terlalu banyak kali jumlahnya gitu ya. Ibaratnya kita mau makan terlalu banyak kan juga menimbulkan lemak ya. Karena tidak ada lagi tempat menyimpan gitu ya. Jadi dijadikan ke lemak ya. Disimpan di lemak. Nah, jadi seperti itu guys. Ini sebenarnya saya tadi mau ngasih makan cacing sambil buat video, tapi ini durasinya udah panjang guys. Jadi batas ini aja ya. Nah, ibaratnya seginilah porsi saya ini buat si sultan ya. Sultan kan masih masa ini, masih betinanya baru habis murah, kemudian pejantannya juga baru siap. Jadi seperti itu. Mungkin saya cukupkan dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.